jualan hewan kurban itu intinya adalah teman-teman harus punya keinginan yang kuat. Why-nya apa gitu. Jadi kalau teman harus punya why-nya itu membantu dan mempermudah keluarga teman-teman, saudara teman-teman, sahabat teman-teman, dan temannya teman-teman untuk mendapatkan hewan kurban terbaik sehingga mereka bisa mendapatkan pahala terbaik yang excellent gitu. Jadi intinya di situ why-nya harus kuat. Jadi kita mulai saja ya langsung. Jadi alhamdulillah ya akhirnya eh, video ini bisa selesai juga ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan saya coba memutuskan janji ya. Jadi saya akan bercerita tentang pengalaman saya menjadi reseller dari SMP tahun 98 sampai di awal kuliah tahun 2004. Jadi itu saya jadi reseller sebelum saya punya peternakan sendiri di 2004. Jadi kita akan bagi cuma 4 step saja ya. Jadi harapan saya ini kurang dari 5 menit lah videonya. Yang pertama, why kurban gitu. Kenapa teman-teman menjual kurban gitu. Kita lihat ya dari data penduduk muslim di Indonesia itu dari Databox 2020 itu berjumlah 227 juta jiwa dari total 261 juta jiwa. Itu merupakan pasar yang gede banget gitu. Jadi teman-teman nggak mungkin lah harus misalkan dapat dari situ, harusnya dapat lah minimal 10-20 mah bisa ya. Jadi karena pasarnya sangat luas gitu. 90% tuh penduduk muslim. Terus kemudian ini detail lagi teman-teman. Jadi ada umur penduduk Indonesia. Jadi market itu sebenarnya umur yang bisa beli kurban itu umurnya sekitar 25 sampai 65 ke atas. Jadi di situ umur 25 sampai 54 tuh ada 115 juta, 55 sampai 64 itu ada 23 juta, umur 65 plus itu ada 17 juta gitu. Dari data stok hewan kurban sendiri itu sebenarnya demand-nya banyak banget, tapi supply-nya sedikit gitu. Jadi ini peluang yang sangat besar gitu. Jadi ini bisa ngasih teman-teman harus semangat itu. Banyak banget orang yang butuh kurban gitu. Maupun nanti saingan ada banyak peternak gak ngaruh. Tadi jadi alasan hewan kurban teman-teman itu untuk bisa survive tuh gak boleh uang teman-teman. Kalau uang teman-teman gak dapat, teman-teman akan lemes semangatnya gitu. Jadi teman-teman di otaknya itu harus punya pola pikir bahwa alasan teman-teman jual hewan kurban adalah membantu dan mempermudah keluarga, saudara, sahabat, dan teman untuk mendapatkan hewan kurban dengan kualitas terbaik sehingga kualitas kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala dengan excellent gitu teman-teman. Jangan uang ya, karena kalau uang nggak dapat, udah teman-teman akan kecewa dan berhenti gitu. Kemudian yang kedua, kurban ya. Jadi teman-teman saya mau sharing ya. Jadi ilmu yang saya sudah pelajari bagaimana teman-teman bisa jual hewan kurban tanpa modal tapi berkah gitu. Jadi di dalam Islam itu ada namanya akad wakalah, perwakilan atau agen gitu. Jadi di sini ada pemilik hewan kurban, terus teman-teman nanti sebagai wakil, wakalah, agen atau perwakilan, dan terakhir ada end user gitu. Oke, kita kali ini akan bahas soal akad ya. Jadi ada pemilik kurban, teman-teman sebagai reseller atau konsumen user. Nah, di sini dalam Islam tuh ketika ada satu transaksi dengan dua akad itu tidak boleh gitu. Jadi misalkan teman-teman itu belum clear gitu. Kalau teman-teman nanti sebagai ini saya yang punya ternaknya gitu. Jadi teman-teman harus beli dulu, ngasih uangnya, barangnya dilihat, oke, berarti itu milik teman-teman. Berarti peternakan dititipin. Terus yang kedua, jadi setelah itu, ini barang saya, ini saya jual ke end user. Oke, itu boleh gitu. Asal ada transaksi dulu. Teman-teman bayar, teman-teman lihat barangnya, oh mungkin itu akadnya dititipkan di situ. Terus yang kedua tadi, ketika teman-teman nggak mau keluar modal sekalipun, jadi akadnya adalah wakalah gitu. Perwakilan atau agen gitu. Jadi simpelnya teman-teman ketemu yang punya hewan kurban, misalkan namanya Budi gitu. Budi punya peternakan domba 1.000 ekor gitu. Di teman-teman datang, ngobrol kenal sana sini, akhirnya Pak Budi bilang misalkan hewan kelas gold itu beratnya 21 sampai 25 kilo, harga di dia 2.500.000. Terus teman-teman bilang, Mas ini kalau saya jualin fee-nya ada berapa? Oh dia bilang bisa 100.000, 200.000 tergantung pemilik kurban. Itu bisa nego juga sih teman-teman. Jadi lebih syariahnya di situ. Jadi teman-teman juga artinya teman-teman bukan sebagai pemilik gitu, tapi teman-teman sebagai wakil gitu. Dan teman-teman juga ketika nanti ditanya sama end user, teman-teman pemilik atau bukan gitu. Nah itu bahaya nih teman-teman. Jadi teman-teman ketika teman-teman bilang teman-teman pemilik padahal bukan, itu akan
membuat branding atau personal teman-teman akan jelek di mata dia. Karena orang tahu pasti teman-teman kapasitas teman-teman reseller ini bakal punya peternakan segede gitu atau enggak gitu. Yang lebih baik teman-teman jujur, saya reseller agen dari farm ini gitu. Insya Allah ketika teman-teman jujur, Allah akan permudah gitu. Jadi intinya teman-teman di sini perannya sebagai wakalah dan dapat komisi. Ingat itu teman-teman, duanya. Agen, wakalah, reseller, dan dapat uangnya dari komisi. Jadi nggak bisa teman-teman dapat brosurnya nih harga 2.500 terus teman-teman ini jual 2.700.000 tanpa kesepakatan dengan pemilik hewan kurban. Nah, itu akad batil namanya. Hati-hati teman-teman. Jadi jika mau berkah tadi seperti itu dari saya. Oke. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan cuma 3 simple lah, saya buat beberapa langkah gitu. Yang pertama, teman-teman harus ngumpulin database, taruh di Excel. Ada nama bisa dari keluarga, saudara, sahabat, teman, ditulis nama di kolom kiri namanya, di kanan nomor HP-nya gitu. Nah, habis itu teman-teman melakukan personal branding sama brand awareness. Jadi teman-teman jangan langsung jualan gitu, karena kalau langsung jualan mah benci orang gitu teman-teman. Bosen. Orang tuh nggak suka dijualin ya. Intinya otak manusia itu menolak untuk dijualin. Jadi jangan coba-coba reseller kurban ini langsung jualan gitu. Jadi teman-teman harus bangun personal branding dulu bahwa oke, cerita soal teman-teman nih sekarang posisinya apa, cerita soal hewan ternak, terus ngasih ilmu soal ternak, bagaimana cara memilih ternak yang baik, bagaimana memilih hewan kurban yang baik, cara mengobati hewan, artikel banyak di YouTube sama di Google. Jadi teman-teman sharing itu dulu gitu, jangan langsung hard selling, udah pasti nggak akan laku gitu teman-teman. Jadi conversion terus habis setelah itu baru selling gitu. Jadi selling juga ada hard selling sama soft selling. Jadi kalau hard selling nih teman, saya jual hewan kurban, harganya ABC, kirim brosur. Nah itu hard selling. Soft selling adalah teman-teman kirim dulu, cerita, bikin cerita soal bagaimana cara memilih hewan kurban, sharing dulu gitu segala macam. Jangan langsung jualan gitu. Jadi orang tuh senang dapat info ya teman-teman. Jangan hard selling terus, nanti teman-teman bisa diblok gitu. Jadi itu pengalaman saya ya. Jadi kalau hard selling tuh ya bisa sih gede nggak gede closingnya gitu teman-teman. Jadi misalkan dari 100 mungkin hanya 1 yang beli. Tapi kalau teman-teman bagi tip, bagi info, teman-teman akan lebih banyak dapat engagement dulu. Oh ini orang suka nih. Tahu, jangan-jangan dengan teman share itu, oh lu jual hewan kurban ya? Gitu. Jangan-jangan dia dari share teman-teman itu malah beli gitu. Nah, di sini juga simple ya. Jadi misalkan teman-teman ngumpulin data dari keluarga, saudara, sahabat, dan teman itu ada 1.000 orang gitu. Misalkan minim aja teman-teman yang nggak punya kemampuan jual 2% gitu. Dari 1.000 tuh teman-teman insya Allah bisa ada yang beli 20 tadi. Asal tadi caranya benar ya. Jadi personal branding, brand awareness, baru soft selling, terakhir hard selling gitu. Jadi jangan langsung jualan. Intinya kalau teman-teman langsung jualan bisa jadi 0,0001% gitu atau nggak ada gitu. Terus yang kedua, misalkan profitnya itu 100.000 per ekor. Berarti teman-teman dari mulai sekarang nih udah tanggal 11 aja, teman-teman insya Allah dari pengalaman saya, reseller saya juga dari 2004 ke 2020 ini ada lumayan banyak. Jadi mereka bisa dapat minimal 2 juta gitu. Kalau misalkan fee dari pemilik hewan kurbannya itu 100.000 gitu. Terus juga dari misalkan sudah closing, teman-teman bisa ada nggak sih misalkan adenya, keluarganya, temannya yang mau ikut juga gitu. Seperti itu teman-teman. Terus apa yang paling penting yang harus diketahui oleh kurban itu adalah syarat-syaratnya teman-teman. Yang pertama itu sapi minimal umur 2 tahun. Gitu. Yang kedua, kambing dari jenis domba atau biri-biri atau kambing Jawa ya, ada mbek sama kambing Jawa itu idealnya memang 1 tahun, tapi kalau susah didapat atau biaya yang tidak ada 6 bulan oke gitu. Gitu. Terus yang kedua, kondisi fisiknya nih. Pertama harus sehat walafiat, kaki tidak pincang, mata sehat, tidak buta sebelah atau keduanya, badannya tidak kurus kering, tidak berlemak atau bersumsum, tidak sedang hamil atau habis melahirkan gitu. Terus yang terakhir, nah ini nih magic question buat teman-teman reseller yang pengen dapat pemilik farm yang benar gitu. Jadi pengalaman saya dari 98 sampai 2020 ya 22 tahun tuh saya tahu nih ini faktor-faktor yang harus ditanyakan ke dia gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti mau jadi reseller terus datang ke farm tuh ini 4 hal ini ditanya ya. Jadi dan teman-teman harus juga ngulik nih. Saya nggak bisa kasih tahu jawabannya karena panjang ya. Jadi teman-teman harus bisa jawabannya masuk akal nggak sih, masuk logika nggak sih, bohong nggak sih gitu. Jadi yang pertama ada cuma 4 pertanyaan teman-teman. Bagaimana seseorang itu pemilik farm itu diuji
dari 4 pertanyaan ini dia capable atau enggak, dia akan menyulitkan teman-teman atau tidak, atau dia akan nanti bikin teman-teman jadi rusak secara personal gitu. Yang pertama, pertanyaannya adalah farm ini milik sendiri atau bukan gitu. Itu harus clear ya. Ketahuan farm ini milik sendiri atau bukan. Jadi kalau dia tidak jujur, dia ternyata reseller juga, ya lebih baik ini orang bahaya gitu. Jadi tanya farm ini milik sendiri atau bukan. Kalau dia reseller, lebih baik teman-teman cari yang benar-benar farm karena akan banyak tangan gitu. Jadi lebih baik teman-teman cari yang punya farm, jalan lah ya teman-teman, insya Allah rezeki ada. Yang penting teman-teman mau ikhtiar, cari orang yang punya farm yang jujur gitu. Yang kedua, dia tahu nggak pemilik farm ini, ketika dia pemilik farm, tahu nggak cara mengukur umur hewan kurban gitu. Tanya tuh gimana caranya, jelaskan, dan teman-teman sebelum nanya belajar dulu ya. Jadi dia itu dites lah intinya, karena kalau nggak dites dia ini sebenarnya capable atau enggak sih punya peternakan gitu. Terus yang ketiga, dia sih kalau dia sudah fix pemilik farm, dia tahu nggak sih cara membedakan detail hewan kurban yang sehat dan sakit. Di situ dia harus tahu itu sehat gimana, sakit gimana. Kalau nggak tahu ya bahaya, berarti nanti dia akan bisa mengirim hewan yang sakit dan itu tidak sah untuk kurban. Yang terakhir nih, yang kunci, saya dapat pengalaman dari puluhan tahun nih, dia tahu nggak sih cara mengirimkan semua hewan kurban agar tidak terlambat dan kemalaman maksudnya gitu teman-teman. Jadi segitu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.